Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Pedang Putra dengan NIM 124230137 dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Komputer SID. Kemudian pada video kali ini saya akan melakukan sebuah demo simulasi routing OSPF dengan skenario jaringan seperti pada gambar berikut. Langsung masuk ke Cisco-nya. Di sini ada 4 area. Setelah itu kita beri kotak untuk menandai ruangan-ruangan atau areanya. Oke, yang ini pertama area sebagai area 0. Kemudian yang ini itu area sebagai area 4. Lalu di bawah kanan itu area sebagai area 3. Dan yang terakhir bawah kanan ini yang warna kuning sebagai area 2. Baik, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Ini ada kabel fast Ethernet. Kemudian ada kabel cross.
Kemudian yang router yang ini, yang router 0 ini, kita perlu menambahkan portnya karena di sini cuma 2 dan dia itu terhubung ke 4 kabel ya. Di sini kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan portnya. Setelah itu dinyalakan kembali. Maaf, ternyata salah port. Sebenarnya bisa, cuman saya pengen pakai yang FA, yang ini ya. Oke, setelah itu mungkin kita rapikan sedikit topologinya. Oke, setelah itu mungkin kita bisa catat atau menandai yang ini ada area 0 atau backbone, kemudian yang ini area 4, ini area 2, dan yang ini area 3. Kemudian kita juga bisa menulis networknya. Oke, kemudian yang ini /24, kemudian selanjutnya kemudian yang ini /24. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa memasukkan, yang pertama itu memasukkan IP untuk setiap PC-nya di ruang-ruangan. Oke, mungkin bisa mulai dari sini.
memasukkan network 10.0, berarti yang kita masukkan untuk interface FA0/0 yang sebagai gateway ini kita masukkan 10.1. Oke, kemudian kita nyalakan. Mungkin ini bisa kita silang saja. Oke. Setelah itu mungkin kita bisa memberikan IP untuk PC di area 0 ini. Kita dengan DHCP saja. Oke. Baik. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Kemudian kita masukkan gateway-nya, itu 192.168.10.1. Exit. Kemudian kita nyalakan DHCP-nya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke area-area yang lain juga. Kita lakukan sama seperti yang area 0 tadi. Pertama kita masukkan gateway-nya, yaitu 20.1. Kita nyalakan. Setelah itu kita beri DHCP untuk isinya. Kemudian gateway-nya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya area 3. Oke, kita nyalakan DHCP-nya. Oke, masuk. Bentar. Oh, ternyata ini ada yang salah. Mohon maaf, kita bisa ulang aja. Oke, exit. Oke, sudah terganti. Kemudian selanjutnya yang ini. Titik 1. Kita nyalakan.
kita beri DHCP. Kemudian gateway. Kemudian kita nyalakan DHCP-nya. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang semua perangkat pada setiap area sudah diberikan IP-nya. Baik, kemudian kita akan melakukan routing dengan metode OSPF pada router-router ini. Oke, mungkin kita bisa mulai dari area 0, area 2 mungkin. Maaf. Kita mulai dari sini. Lalu kita masukkan dulu IP di interface yang ini. Pada router 2 ini. Itu interface 1/0. Karena ini menggunakan network 4.0, berarti kita menggunakan 4.1. Kita nyalakan. Kemudian kita beri juga yang di router 1 ini. Karena tadi sudah menggunakan 4.1, kemudian kita menggunakan 4.2. Kita nyalakan. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memberikan di interface yang atasnya ini. Ini network 1.0 berarti 1.1. Kemudian kita bisa nyalakan yang ini. Kita mungkin akan memberikan hanya yang interface 1/0 dulu, karena untuk supaya kita mengerjakan 1/1 saja. Titik 2 kita nyalakan. Oke. Oh, mohon maaf, mungkin ini tidak ada interface-nya yang berapa, jadi saya kurang tahu. Jadi mungkin kita bisa memberikan kabel ulang. Oke. Nah, ini sudah hijau. Selanjutnya kita akan routing dengan metode OSPF yang 1/1 untuk ini agar tersambung ke area 0 ini. Kita masuk CLI, langsung saja router OSPF 1, kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.20.0. Kemudian kita masukkan wildcard. Jadi wildcard ini adalah kebalikan dari subnet mask, bisa dibilang seperti itu. Area 2. Baik, kemudian setelah seperti ini kita masukkan yang ini, yang interface 1/0 nya juga. Kemudian wildcard-nya. Area 2. Exit.
Baik, selanjutnya kita routing di yang router 1 ini. Router OSPF1. Kita masukkan yang network 4.0 ini dulu. Kemudian area 2. Kemudian kita masukkan yang network yang di sini, yang di interface 1/0 pada router 1 ini. Dan area 0. Exit. Baik, selanjutnya kita routing di yang router 0 pada area backbone ini. Oke, exit. Setelah itu kita percepat sebentar, kemudian mungkin bisa kita cek apakah sudah tersambung. Pertama kita mungkin bisa ke router yang ini dulu, sukses. Kemudian selanjutnya mungkin bisa ke router ini, sukses. Nah, ini kita coba ke perangkatnya. Nah, ini biasanya memang di awal-awal kadang fail. Biasanya perlu sampai 3 kali agar sukses. Nah, ini sudah sukses. Itu berarti sudah berhasil. Kemudian langkah-langkah routing OSPF tadi kita lakukan di semua router yang ada di sini agar semua ruangan ini bisa terhubung. So saja mungkin kita bisa lanjut ke sini. Oh maaf, mungkin kita bisa menambahkan OSPF untuk yang di router ini yang interface 7/0 dan 6/0. Oh maaf, saya lupa. Sebelum masuk ke Cali kita perlu memasukkan IP pada interface-nya supaya agar bisa terhubung. 6/0 ini network 2.0. Berarti menggunakan 2.1. Kemudian kita nyalakan. Kemudian yang interface 7/0 3.1. Kemudian kita nyalakan. Mungkin kita bisa memberikan IP pada interface-nya terlebih dahulu. 1/0 kita menggunakan 2.2 karena 2.1 sudah dipakai tadi. Oke, sudah nyala. Kemudian yang FA 0/0. Oke, kemudian yang di sini kita juga beri di yang 1/0 ini. Kita
pakai 5.2 karena 5.1 sudah dipakai tadi. Kita nyalakan. Oke. Selanjutnya yang ini interface 7/0. Oh sudah ternyata. Berarti yang ini interface 0/0. Kita masukkan 3.2. Nyalakan. Kemudian interface 1/0 menggunakan 6.1. Kita nyalakan. Dan yang terakhir router 5 pada interface 1/0 kasih 6.2. Oke. Nah, ini sudah hijau semua. Kemudian kita bisa mulai routing OSPF pada semua router yang ada di sini agar semua ruangan ini bisa tersambung. Kita bisa mulai aja dari yang router 5 ini. Itu 40.0 wildcardnya. Kemudian area 4. Oke. Kemudian kita tambahkan yang kiri yang interface 1/0. Area 4. Oke, exit. Lanjut ke router 4. Sebelumnya mohon maaf dari tadi videonya saya pause karena saya sedang flu atau tidak enak badan. Oke, lanjut aja. Kita langsung celi untuk routing OSPF di router 4 ini. Router OSPF 1. Kita tambahkan network yang interface 1/0 pada router 4 ini 6.0. Kemudian area 4. Kemudian yang sebelah kiri yaitu interface 0/0 pada router 4. Kita masukkan 3.0 area 0. Oke, exit. Kemudian pada router 0 ini tadi kita baru menambahkan untuk 10 yang ini, kemudian 1 ini, baru 2. Berarti kita tambahkan yang ini dan yang ini. Oke, langsung aja. Exit. Kita percepat sedikit. Nah, ini kita coba dulu dari ini ke sini. Sukses. Sini ke router 0, sukses. Kemudian ke perangkatnya, sukses. Kemudian kita bisa coba juga ke yang ini, sukses. Kita coba lagi ke sini, sukses. Ke sini, sukses. Oke, berhasil. Lanjut ke router 3. Kita beri CLI yang 1/0, kemudian ini, dan yang terakhir router yang ini. Langsung aja. Area 0. Oke, kemudian kita tambahkan yang kanan, interface 0/0.
3 exit. Kemudian yang terakhir router 6. Tambahkan IP interface 0.0 dulu, yaitu 30.0 area 3. Kemudian yang kiri yaitu 5.0 area 3 juga exit. Oke, setelah ini kita bisa, nah ini routing OSPF pada semua router sudah selesai. Kita bisa mencoba ping dari ruangan ke ruangan lainnya. Oke, dari area 2 ke area 0 bisa, area 0 ke area 4 sukses, area 2 ke area 3. Nah ini tadi masih failed karena baru selesai kita routing. Coba kita coba lagi. Nah ini sudah sukses. Kita coba ke ini PC3 ke area 0 sukses, PC3 ke PC1 sukses. Oke. Di sini routing OSPF-nya sudah selesai. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.